Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Anggraini, NPM 2470112126. Izinkan saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah proyek sistem aplikasi yang berjudul Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan dari bab 1 dan sampai bab 10. Kita mulai saja dari bab 1, yaitu konsep dasar manajemen perangkat lunak. Pengertiannya adalah manajemen perangkat lunak adalah proses pengatur sumber daya manusia dan teknis agar mengembangkan perangkat lunak berjalan efisien, efektif, dan berkualitas. Komponen utamanya yaitu perencanaan proyek, dua, pengorganisasian tim, tiga, pengendalian versi dan risiko, empat, estimasi biaya dan waktu, lima, pengujian dan validasi, enam, pemeliharaan dan dukungan. Di sini ada people atau orang, keberhasilan proyek tergantung pada tim komunikasi kerjasama dan kepemimpinan yang baik. Problem atau masalah tantangannya yaitu tantangan proyeknya seperti keterlambatan, perubahan kebutuhan, dan keterbatasan sumber daya harus diidentifikasi dan dikelola. Yang ketiga itu proses, aja itu langkah-langkah terstruktur dan perancangan hingga evaluasi untuk mencapai tujuan proyek. Jadi kesimpulan dari bab satu ini adalah tiga elemen utamanya yaitu people, problem, dan proses menjadi kunci sukses manajemen perangkat lunak. Kita lanjut ke bab 2 ya, konsep perangkat lunak. Jadi pengertian dari perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan mengatur kerja komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Jenis-jenisnya nomor satu adalah sistem. Sistem itu mengolah perangkat keras atau US driver. Kedua, aplikasi digunakan untuk menggunakan Word dan Excel. Ketiga, middleware itu penghubung antara aplikasi atau sistem. Proses pengembangan yaitu analisis, perencanaan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Di sini ada metodologi yaitu waterfall, angel scrub, and spiral. Manajemen konfigurasi yaitu mengatur versi, perubahan, dan komponen agar tetap bisa konsisten. Lisensi yaitu open secure, bebas digunakan. Proprietary yaitu berbayar atau tertutup. Jadi kesimpulan dari bab 2 ini mengelola perangkat lunak yang baik, menghasilkan sistem efisien, aman, dan berkualitas. Oke, lanjut. Dari bab 3 itu kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak. Pengertian dari ini adalah manajemen perangkat lunak adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan proyek tepat waktu, biaya, dan kualitas. Tujuannya ya adalah meningkatkan efektivitas, efisien, serta keberhasilan proyek perangkat lunak. Struktur manajemen yaitu ada 5P yaitu people atau orang, tim pemimpin manajemen proyek dan kompeten. Kedua itu adalah produk. Produk itu hasil akhir berupa perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan. Ketiga ada proses. Proses itu adalah langkah sistematis dari perencanaan hingga evaluasi. Keempat itu adalah project. Project itu adalah rangkaian kegiatan dengan waktu, biaya, dan ruang lingkup tertentu. Lima ini adalah masalah. Masalah itu adalah tantangan yang harus dikelola secara efektif. Tim proyeknya terdiri dari manajer, pengembang, pengendala, pengguna, struktur bisa terpusat atau sisi, terkendali desentralisasi, CD atau demokratis atau DD, kinerja tim tertentu oleh komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Jadi kesimpulan dari bab 3 itu adalah keberhasilan proyek perangkat lunak tergantung pada pengelolaan orang, proses, dan produk secara seimbang dengan komunikasi dan koordinasi yang baik. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4 yaitu teknik estimasi biaya. Pengertiannya adalah proses memperkirakan sumber daya, waktu, dan dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek perangkat lunak.
Tujuan dari ini adalah menentukan anggaran yang realistis dan membantu mengembangkan keputusan dalam perencanaan proyek. Jenis teknis estimasi ini adalah satu analogi. Analogi ini berdasarkan proyek sebelumnya yang serupa. Kedua itu adalah bottom up, menghitung biaya dari setiap komponen kecil lalu dijumlahkan. Yang ketiga itu parametrik. Parametrik itu menggunakan model matematis atau rumus tertentu. Yang ketiga itu adalah three point. Three point ini menggunakan tiga perkiraan yaitu optimis, realistis, dan pesimis. Kelima itu adalah top down. Top down itu ada estimasi dari keseluruhan proyek lalu dibagi per bagian. Keenam itu expert judgment. Judgment itu berdasarkan pengalaman ahli. Yang ketujuh adalah pemilihan vendor. Pemilihan vendor itu menggunakan penawaran harga dari pihak luar. Jadi kesimpulan dari bab 4 ini adalah estimasi biaya yang akurat penting untuk menjaga efisiensi, menjaga pemborosan, dan memastikan proyek ini selesai sesuai dengan anggaran. Jadi tidak berlebihan anggarannya itu ya. Kita lanjut ke bab 5 yaitu manajemen waktu proyek perangkat lunak. Jadi pengertiannya adalah proses perencanaan, mengatur dan mengendalikan jadwal agar proyek tersebut selesai tepat waktu. Tujuannya untuk menjamin setiap tahap proyek berjalan dengan sesuai dengan rencana dan menghindari keterlambatan. Oke, langkah utamanya itu adalah nomor satu, perencanaan jadwal. Perencanaan jadwal itu menentukan dengan aktivitas, urutan, dan durasi kerja. Yang kedua, penetapan sumber daya, yaitu menyesuaikan waktu dengan tenaga alat yang tersedia. Ketiga, penyusunan timeline. Timeline itu membuat bagan seperti Gantt chart untuk memantau progres. Keempat, pemantauan dan pengendalian, yaitu mengevaluasi kemajuan dan penyesuaian bila terjadi keterlambatan. Teknik peluangnya yaitu critical path mount atau CMP. CPM menentukan jalur kegiatan terpanjang yang menentukan durasi proyek. Milestone tracking itu mencetak capaian penting pada waktu tertentu. Jadi kesimpulan dari bab 5 ini adalah manajemen waktu yang baik memastikan proyek perangkat lunak berjalan efisien sesuai target dan hasilnya tepat waktu. Kita ke manajemen ke bab 6 selanjutnya yaitu manajemen mutu proyek perangkat lunak. Jadi pengertiannya adalah proses memastikan perangkat lunak memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pengguna. Tujuannya untuk menjamin produk akhir berkualitas tinggi, bebas kesalahan, dan sesuai spesifikasi. Komponen utamanya yaitu satu, perencanaan mutu menetapkan standar prosedur kualitas. Kedua itu pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah memantau hasil kerja untuk mendeteksi kesalahan. Ketiga itu penjamin mutu atau quality assurance, yaitu menjamin seluruh proses sesuai standar. Tahapan manajemen mutu yaitu satu, menetapkan sumber kualitas, dua, melaksanakan pengujian dan evaluasi, ketiga, melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi untuk manfaat manajemen mutu proyek perangkat lunak adalah meningkatkan kepuasan pengguna. Kedua ini mengurangi biaya perbaikan. Ketiga itu meningkatkan keandalan dan kepercayaan terhadap produk. Jadi kesimpulan dari bab 6 ini adalah manajemen mutu memastikan perangkat lunak yang dihasilkan efektif, andal, dan sesuai dengan harapan penggunanya. Ya, kita lanjut ke bab 7 ya, manajemen risiko proyek perangkat lunak. Jadi pengertian dari manajemen risiko perangkat lunak adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan pengendalian potensi masalah yang dapat menghambat keberhasilan proyek perangkat lunak. Tahapan manajemen risiko adalah perencanaan risiko, menentukan pendekatan strategi pengelolaan risiko. Kedua itu identifikasi risiko, menemukan potensi ancaman atau teknik, biaya, waktu, dan SDM. Yang ketiga adalah analisis risiko, yaitu menilai kemungkinan ada dampak dan risikonya. Keempat itu perencanaan penanganan, yaitu menentukan langkah-langkah pencegahan dan solusinya. Kelima ini pemantau risiko, yaitu memeriksa risiko selama proyek ini berlangsung dan sesuai strategi. Contoh risiko umumnya yang sering terjadi adalah keterlambatan jadwal, kegagalan teknik, perubahan kebutuhan pengguna, atau kekurangan sumber daya. Itu resiko umumnya yang terjadi ya. Jadi tujuannya adalah mengurangi dampak negatif resiko yang meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Jadi kesimpulan dari bab 7 ini adalah
Manajemen risiko membantu proyek tetap terkendali, siap menghadapi ketidakpastian dan mencapai hasil sesuai rencana. Kita ke bab 8 yang berjudul dokumen kontrak. Jadi pengertian dokumen kontrak adalah perjanjian tertulis antara pihak pengembang dan klien yang mengatur hak kewajiban serta tanggung jawab dan proyek perangkat lunak. Tujuannya adalah apa menjadi dasar hukum dan pedoman kerja agar proyek berjalan jelas, aman, dan sesuai kesepakatan. Manfaat dari kontrak ini ada beberapa macam, yaitu memberi kepastian hukum, menghindari ketidaksalahpahaman, menjamin kualitas dan waktu pengerjaan, menjadi dasar penyelesaian sengketa. Itu kesimpulannya, itu manfaatnya. Jadi jenis kontrak itu ada beberapa macam. Di sini ada 4 macam, yaitu surat perjanjian pertama berisi kesepakatan kerja antara pihak terkait proyek. Kedua adalah surat penawaran, yaitu dokumen penawaran harga dan layanan dari pengembangnya. Harga dan layanan dari pengembang. Tiga ini surat pengadaan barang atau penunjang, pengatur pembelian perangkat dukungan pendukung proyek. Keempat adalah surat perintah kerja atau SPK. Perintah resmi untuk memulai pekerjaan suatu kontrak. Jadi kesimpulannya adalah dokumen kontrak memastikan agar proyek perangkat lunak itu berjalan dengan tertib, transparan, dan profesional. Kita lanjut lagi, bab 9 ini organisasi dan personel proyek perangkat lunak. Jadi pengertiannya adalah struktur organisasi proyek menentukan peran, tanggung jawab, dan hubungan kerja antara anggota tim dan pengembang perangkat lunak. Jadi tujuannya agar menciptakan koordinasi, komunikasi, dan efisiensi kerja agar proyek berjalan dengan efektif. Strukturnya adalah fungsional, yaitu berdasarkan keahlian tiap bagian analisis, desain, dan testing. Kedua itu ada proyek atau project state, yaitu semua anggota fokus penuh pada proyek. Ketiga itu ada metrik komunikasi, kombinasi antara fungsional dan proyek dengan bagian wewenang ganda. Personel proyek ini manajer proyek mengatur perencanaan, jadwal, dan komunikasi. Analisis sistem yaitu menganalisis kebutuhan pengguna. Programmer yaitu menulis dan menguji kode. Tes QA itu adalah untuk memastikan kualitas dan fungsional. Data user atau silent itu yaitu menggunakan pengguna akhir yang memberikan masukan. Jadi kunci keberhasilan tim ini di sini adalah kerjasama, komunikasi efektif, kepemimpinan yang kuat, dan tanggung jawab yang setiap anggota. Kesimpulannya adalah organisasi yang personel yang terstruktur dengan baik menjamin proyek berjalan efisien, tepat waktu, dan berkualitas. Jadi itu adalah kesimpulannya ya. Sekarang bab 10 yaitu pengendalian proyek. Pengendalian proyek ini dapat diartikan sebagai proses memantau, pengevaluasi, dan mengatur kegiatan agar proyek berjalan sesuai rencana, waktu, biaya, dan kualitas. Tujuannya agar menjamin proyek tetap pada jalur yang tepat, yaitu telah diterapkan serta mendeteksi dan memperbaiki penyimpangan sejak dini. Teknik pengendaliannya yaitu ada 3 bagian, yaitu Gantt chart itu visualisasi jadwal proyek. Kedua itu adalah critical path method yaitu CPM menentukan jalur kegiatan yang terpenting. Earned Value Management yaitu EVM yaitu mengukur kinerja waktu dan biaya. Aspek pengendalian ada dibagi 4 yaitu jadwal atau mengatur waktu pelaksanaan memantau keterlambatan. Kedua itu adalah biaya pengendalian penggunaan anggaran agar efisien. Tiga ini kinerja yaitu mengevaluasi hasil kerja terhadap target yang ditetapkan. Empat ini perubahan mengelola perubahan kebutuhan proyek agar tetap terkendali. Di sini ada manfaat. Manfaatnya menjamin ketetapan waktu dan biaya, meminimalkan resiko kegagalan, meningkatkan kualitas hasil proyek. Jadi kesimpulannya di sini adalah pengendalian proyek memastikan seluruh proses berjalan dengan tepat waktu, sesuai biaya, dan mencapai kualitas yang diharapkan. Selesai kita dari bab 1 sampai 10. Di sini dari sini saya akan simpulkan. Langsung saya bacakan. Jadi, kesimpulan dari bab 1 yaitu manajemen perangkat lunak mengatur people, problem, dan proses agar proyek berjalan dengan efektif, efisien, dan menghasilkan produk berkualitas. Kesimpulan yang kedua yaitu bab kedua adalah konsep perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi yang mengatur kerja komputer terdiri dari sistem, aplikasi, dan malware.
dengan mengembangkan dan terstruktur dan terkelola. Bab 3 yaitu kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak, yaitu keberhasilan proses bergantung pada pengelolaan 5P, yaitu people, produk, proses, project, dan problem secara seimbang dan terkoordinasi. Keempat itu adalah teknik estimasi biaya. Estimasi biaya membantu menentukan sumber daya dan anggaran yang realisasi agar proyek dan dapat diselesaikan efisiensi tanpa pemborosan. Bab kelima yaitu manajemen waktu proyek. Pengelolaan waktu yang baik menjamin proyek selesai tepat waktu, jadwal melalui perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan yang teratur. Bab 6 manajemen Manajemen mutu proyek. Mutu perangkat lunak terjaga melalui perencanaan pengendalian dan penjaminan kualitas untuk memastikan hasil sesuai standar dan kebutuhan pengguna. Bab 7, manajemen risiko proyek. Risiko proyek diidentifikasi, analisis, dan dikendalikan agar dampaknya diminimalkan dan peluang keberhasilan meningkat. Bab 8 yaitu dokumen kontrak. Kontrak menjadi dasar hukum dan pedoman kerja antara pengembang dan klien agar proyek berjalan jelas, aman, dan profesional. Bab 9 organisasi dan personel proyek. Struktur organisasi dan pembagian peran yang jelas menciptakan koordinasi komunikasi dan efisiensi kerja yang optimal. Bab 10 pengendalian proyek. Pengendalian waktu, biaya, dan kinerja memastikan proyek tetap ada pada jalur dan mencapai hasil dan sesuai rencana. Sekian dari saya Lia Anggraini, NPM 2470112126. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.